Ya, alright guys, jadi hari ini di video kali ini kita bakal bahas tentang scroll. Jadi mungkin buat para suhu-suhu ya, kalau nonton video ini kayak biasa aja karena udah tahu ya kan. Tapi banyak yang pemula bro, jadi kita kasih edukasi sedikit buat yang baru-baru main biar semangat mainnya nih. Jadi yang pertama-tama itu yang kalian harus tahu tentang scroll itu pahami dulu scrollnya. Jadi yang pertama ini jenis-jenis scroll. Oke, kita cek dulu ya jenis-jenis scroll. Jadi scroll itu ada yang namanya scroll samping dan juga scroll tengah gitu. Mungkin gimana cara nyarinya kita next aja ya di video selanjutnya ya. Jadi kayaknya terlalu panjang nanti. Jadi kita bahas dulu tentang scrollnya. Nanti kalau mau cara nyarinya bolehlah next kita buat kalau banyak yang request. Jadi di sini ada scroll samping ya. Ini scroll sampingnya ini scroll physical tag. Jadi scroll physical tag itu ada apa aja? Dia ada yang namanya BLFIS dan juga HM Yoso. Jadi ada juga yang namanya JPLR ya. JPLR itu buat physical defense. Jadi kita jelasin dulu satu-satu nih. Yang pertama itu BLFIS ya. BLFIS ini nambah physical attack dan physical critical sama physical def, tapi physical defnya kecil. Lebih besar di JPLR-nya ya. Karena JPLR itu lebih ke scroll defense-nya, defense attack. Kalau yang BLFIS ini lebih ke full damage. Jadi dia full DPS ya. Jadi buat ninja-ninja yang kayak apa ya, bukan support, dia bener-bener buat damage, dia wajib pakai BLFIS. Tapi kalau dia yang defense lebih ke BLFIS-nya satu aja, karena percuma juga dikasih dua gini, dia juga nggak terlalu damage. Jadi di sini ada HM Yoso, di sini buat Chakra Defense sama Physical Tag. Jadi ini buat hero-hero yang ninja-ninja yang Physical Tag kayak Simon, tapi lawan-lawannya itu ninja-ninja Chakra Tag kayak Susanoo Itachi, kayak Madara, Sisbeth Madara ya kan. Itu kan tipe mereka Chakra Tag. Jadi kita pakai scroll yang Chakra Defense gini. Sama yang paling bawah ini, aduh nge-lag banget. Oke lanjut, ini jadi di yang paling bawah ini S-Joki ya scrollnya. Jadi ini scroll physical tag, bisa kalian pahami ya. Dia ada BLFIS, ada HM Yoso, ada JPLR, tapi nggak gue pakai karena jarang lawan yang pakai physical tag tuh. Di ini kita isi S-Joki. S-Joki ini scroll attack full DP, apa namanya? Dia ini khusus buat ninja yang attack lah. Kalau ninja support jangan dikasih ini karena ini nggak punya defense ya. Jadi ini Chakra attack dan physical attack. Jadi ini memang khusus buat attack power ya. Oke lanjut ke scroll Chakra attack ya. Tadi itu scroll physical attack dan ini scroll Chakra attack gitu. Di scroll Chakra attack itu ada yang namanya RL Halo. Dia nambah Chakra attack dan juga Chakra defense. Jadi ini memang bener-bener buat damage ya. Kalau Chakra attack yang critical kita pasang 2 karena dia bener-bener buat damage, bukan buat support. Yang bawah ini memang cuman bisa dipasangin ya. Sebenarnya ini bisa Yelava bisa di sini, bisa juga di sini. Tapi karena musuh meta sekarang tuh lebih banyak ke ninja Chakra damage, jadi kita pakai F-Komu biar dia nambah Chakra defense juga. Mungkin untuk ini nggak bisa dipakai terus ya. Mungkin suatu saat bakal ada meta kayak ninja baru yang physical attack-nya dewa banget. Kita bisa pakai Yelava 2. Jadi gitu. Ini pengertian dari scroll Chakra damage ya. Chakra damage. Yang ini F-Komu ini buat Chakra damage plus Chakra defense. Yang Yelava ini buat Chakra damage dan physical defense. Nah, yang S-Joki tadi kayak tadi ya, itu full damage. Jadi ada juga yang scroll buat defense. Scroll buat defense itu lebih cocok kita pakai Kerin. Jadi dia ada namanya MG Kotan. Dia memang full buat defense.
dia memang nggak nambah damage ya, dia cuman buat badan keras aja. Oke, dan scroll tengahnya ada yang namanya GKO ya, GKO Matsukami. Jadi ini buat imun. Jadi imun itu kita tuh nggak bisa diserang guys, bisa diserang tapi bisa miss, damage-nya tuh nggak kena gitu. Jadi miss gitu, 34% nih kalau udah level 15, lumayan juga ya. Jadi kita jarang kena hit lah. Dan ada juga scroll tengah itu ini ya, nge-lag lagi babi. Nah, jadi scroll tengah yang kedua ada SY Revive. SY Revive ini buat nambah HP ya, dia nambah HP, nambah darah supaya darah kita tuh tebel. Dan yang ketiga itu dia scroll Inyoton ya guys ya. Inyoton ini gunanya buat nambah cakra, nambah energi kita. Jadi biar kita tuh cepet keluarin ultinya gitu. Dan dia juga ada defense-nya ya, physical defense-nya 411, cakra defense-nya 411. Jadi lumayan lah ini. Cocok buat support juga, walaupun support itu nggak harus keras, tapi dia punya ulti yang bisa nyetun. Jadi yang punya stun kita kasih aja Inyoton, jadi dia bisa buat musuh puyeng ya, bisa di stun gitu. Bisa juga, jadi cocok banget buat DPS, cocok juga buat support yang punya stun. Oke, lanjut yang kedua itu namanya kombinasi scroll ya, combo scroll. Jadi kalau di sini gua cuma ngasih saran kalian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 combo scroll ya. Ini aja, kalian nggak usah jauh-jauh mikirin scroll pusing-pusing. 6 combo ini aja udah cukup buat dipakai di semua ninja ya. Jadi kalian tinggal pahami aja, nanti skill-skillnya nanti bakal gua ajarin, gua arahin gitu. Yang penting 6 ini kalian kalian pakai 6 ini aja udah cukup banget. Jadi yang pertama itu ada scroll. Dia scroll ini gue pakai screenshot aja biar simple. Jadi scroll pertama ini adalah scroll cakra attack. Ya, yang pertama ini scroll full cakra damage gitu. Jadi buat ninja-ninja yang pakai cakra damage dan dia bener-bener buat DPS ya. Jadi ini cocok banget buat ninja-ninja damage. Yang kedua ada scroll full physical damage. Ini cocok buat ninja-ninja yang tipenya physical gitu. Nanti gua arahin ninja apa aja yang harus pakai physical attack biar kalian juga tahu. Ini ya, catat ya, ini scroll cakra damage, ini scroll physical damage, dan yang ini scroll campur ya, mix. Tapi ini scroll mix khusus cakra attack. Jadi kayak Sage Jiraiya ini, dia itu kenapa dia pakai ini nanti gua bahas juga. Yang penting ini mix cakra attack dan mix cakra attack plus physical attack, dan yang ini mix physical attack plus cakra attack gitu. Bedanya cuman kalau ini ninja yang lebih banyak cakra damage-nya, physical damage-nya dikit. Dari kan skillnya ada 5 ya kalau udah awakening ya, atau 4 nih, 4 boleh lah kalau masih KG 4. Dia juga skillnya itu memang ada yang cakra attack, ada yang physical attack juga. Jadi dia pakai 2, ada physical attack-nya, ada cakra attack-nya juga. Dan yang ini physical attack ke cakra attack, dan ini ada scroll defense. Ini scroll defense versi full defense ya. Jadi ini scroll defense yang versi punya stun. Jadi dia support, ini lebih ke support tank. Ini support yang punya stun ya. Ini lebih ke full defense, yang ini lebih ke defense plus support. Oke. Jadi cukup 6 itu dulu kalian pahamin. Nah, buat gimana cara pakai scroll ini biar nggak salah-salah, ini gampang banget. Nah, jadi gampang banget ya. Yang pertama itu kalian cuman harus pahami skill ninja aja. Nih, aku contohin satu aja nih. Satu aja, kayak contohnya kayak Simon ya.
Kalian tinggal baca aja skillnya, bergerak dengan dah, itu kepanjangan kalian baca kayak gitu. Tapi kalau mau memperdalam skill boleh, cuman kalau mau tahu scrollnya doang, kalian cuman baca ini, memberikan physical damage ke satu musuh dan stun. Udah, memberikan physical damage, berarti dia tipe hero yang physical. Udah, itu aja. Kalian baca semua skillnya. Yang skill 2-nya memberikan physical damage. Oke, berarti dia physical lagi. Yang ketiga, memberikan physical damage. Nih, memberikan physical damage ya. Yachimontonko menambah, nah physical damage juga 2000. Aduh, nge-lag lagi. Dan ini ada mengeluarkan cakra naga ya, physical damage lagi 30%. Dah, gitu aja cara kalian buat tahu dia pakai scroll apa. Nah, gitu kan. Jadi karena ini semua keterangannya memberikan physical damage, dan juga kita berarti gini ya, udah itu dulu. Dia memberikan physical damage, keterangannya berarti semua scrollnya itu physical damage. Seperti itu aja guys, simple. Dan kenapa tengahnya pakai Inyoton? Kita cuman perlu tahu ultinya doang. Ultinya itu ngapain dia tuh? Ultinya ya udah memberikan physical damage dan stun. Oke, ya udah stun. Berarti dia punya tipe stun. Dia hero DPS juga. Kita kasih Inyoton. Udah selesai, gitu aja, simple. Kalian baca skillnya, keterangannya physical damage, berarti scroll full physical damage. Sekarang kita baca keterangan yang ini. Kita baca aja gini, memberikan cakra damage. Ya udah, simple kan, memberikan cakra damage. Tuh, memberikan cakra damage. Udah semuanya cakra damage. Ya udah, tinggal kita kasih aja scrollnya full cakra damage gitu guys. Tadi kan ada 6 scroll ya, scroll. Jadi yang mix scroll tadi ada ini, mix scroll cakra damage plus physical damage. Ini cakra damage, ini full damage, cakra dan physical, dan ini plus physical crit. Kenapa ini kok bisa mix gitu? Nah, kalian baca lagi skillnya, simple banget guys. Oke, jadi gini aja. Yang pertama, skill 1 memberikan cakra damage. Skill 2 memberikan physical damage. Nah, ini aja udah beda kan. Ultinya cakra damage, skill 2-nya physical damage. Nah, kita baca lagi skill 3-nya. Oke, ini cuman stun doang, nggak ngurangin damage. Yang ini cakra damage. Yang skill 4-nya cakra damage juga. Nah, jadi gitu guys, kita bandingin aja. Skill cakra damage-nya ada 1, 2, 3, physicalnya 1. Nah, itu aja. Jadi kita buat aja skillnya di sini, cakra damage, physical damage, dan cakra damage, dan cakra damage plus physical. Gitu, mix. Jadi kalian cuman cukup baca skill. Semua ninja itu sama aja, siapapun dia. Ya kayak gini ya, dia physical dan cakra, berarti scrollnya kayak tadi, mix. Dan yang ini damage-nya cakra sih, ini cakra damage. Nah, sisanya skill support. Yaudah, berarti damage-nya pakai scroll cakra gitu. Nah, gue juga mau kasih tahu nih, Hashirama gitu. Kenapa ini Hashirama dia pakai scroll full cakra damage? Kenapa? Kan dia support nih, kenapa dia pakai cakra damage? Tapi kenapa pakai cakra damage itu karena dia damage-nya sakit guys. Kenapa kita bisa tahu damage-nya sakit? Itu kayak gini caranya. Kita baca skillnya. Nah, kalau yang kayak gini, damage 1000, damage 1500, 1700, itu nggak ada damage-nya guys, itu biasa aja. Yang damage itu kayak gini, meningkatkan 170% damage. Nah, ini ninja-ninja yang kayak gini pakai persenan damage-nya, itu udah pasti DPS guys. Siapapun dia pasti punya damage yang lebih besar dari siapapun. Contoh kayak Toneri nih, 200%. Nah, ini physical damage 200% ya. Nah, dia ini sebenarnya mix juga nih. Tadi tunggu dulu, yang Hashirama kan, Hashirama ini punya damage yang persenan, jadi masih dia full DPS. Oke, damage scroll full cakra damage. Nah, untuk yang Toneri ini dia physical. Untuk dia kalau masih KG dia pakai full cakra damage ya, cakra damage. Tapi kalau udah awakening
dia pakai physical damage. Karena kenapa? Kita baca dulu skillnya. Jadi setiap level itu beda guys scrollnya. Ini untuk dia masih KG kan dia cuma punya 4 skill. Nah, yang skill pertama itu Cakra Damage. Skill yang kedua juga memberikan Cakra Damage nih, memberikan Cakra Damage. Yang ketiga juga ini Cakra Damage juga ini. Atau dia cuma trap ya. Nah, yang ini buff. Jadi dia semua skillnya kalau masih KG dia itu Cakra Damage scrollnya guys. Tapi ketika dia sudah awakening, ini skillnya itu memberikan 200% physical damage. Jadi kenapa gue pasang ini lebih banyak yang physical ya daripada yang magic gitu kayak ARL Halo nggak ada. Kenapa gue pasang kayak gitu? Karena dia skillnya itu dominan dengan physical attack-nya. Dia persenan guys, skillnya persenan. Dan yang lain itu cuman ya udah 1200, 2000 gitu kan. Itu nggak terlalu damage banget gitu, tapi tetap berguna. Jadi gua pasang es jokinya 2 untuk nambah cakra damage juga ya. Nah, kenapa lebih banyak fisikalnya? Karena ini yang kita cari itu dari skill yang damage-nya persenan 200% ini kan, itu damage skill yang paling sakit guys. Contoh juga kayak di darah. Nah, ini damage-nya sakit banget guys karena pakai persenan ya, pakai persenan. Dia juga cakra damage. Ini cakra ini nggak terlalu sakit, skill-skill yang kayak begini nggak terlalu sakit. Nah, ini pakai persenan juga ya, jadi dia full cakra damage. Ini begitu guys. Nah, untuk yang ketiga ada scroll dari defense ya. Defense ini kenapa dia pakai scroll defense gitu? Karena dia itu skill gak ada yang berdamage. Rin itu nggak punya skill yang terlalu damage banget gitu. Dia tuh cuman ya ini persenan. Oke, ini memberikan 140% physical attack, tapi dia nggak terlalu apa ya? Dia ini sakit, tapi kita lebih butuh skill 2-nya guys. Skill 2-nya ini lebih berguna dari siapapun gitu. Jadi daripada dia ngeluarin skill ini, mending dia ngeluarin skill ini ke temennya gitu. Jadi dia butuh untuk jadi keras guys. Semakin dia keras, jadi dia kemungkinan dia nge-heal dirinya sendiri tuh sedikit kecil banget ya. Jadi dia bakal nge-heal temen kita yang darahnya cepet habis duluan gitu. Lebih butuh ke support itu. Tapi karena dia punya physical attack juga sih, kita pasang di ada BL Fish-nya. Ini kita ganti boleh juga. Jadi scrollnya tuh ini karena gua kekurangan scroll ya, tapi ya nggak apa-apa, diganti juga bisa. Nah, scrollnya lebih mending kayak gini guys. Jadi physical damage-nya ada 2, yang sisanya defense. Kenapa pakai FOMU? Karena musuh rata-rata itu di meta sekarang tuh kayak Susanoo Itachi, System Madara, SP Obito ya, untuk ninja pumpkin itu cakra damage semua. Jadi kita lebih ngandelin cakra defense-nya guys. Cakra defense. Jadi kita memasang scroll tuh ngikutin meta, juga mahamin skill dari ninja kita. Untuk apa tadi? Ini scroll tengahnya. Kenapa? Karena skillnya itu nggak terlalu damage juga, dan dia hero nya support juga. Jadi kita mending pasang buat dia jadi keras aja, biar dia imun. Nah, untuk pemahaman scroll samping sama juga di hero lain gitu, seperti itu juga. Kita baca-baca aja skillnya. Kayak Shikamaru, ini damage-nya biasa aja ya. Jadi dia lebih, kita ambil skill yang paling bergunanya Inyoton. Dia yang penting itu ngasih stun. Jadi kita pasang full defense dan juga scrollnya Inyoton karena dia punya stun yang lama banget. Sama juga kayak si Shino ya. Shino ini juga support. Dia juga pakai Inyoton. Jadi pengertian untuk scroll samping harusnya kalian udah ngerti lah ya. Kayak kenapa dia pakai apa namanya
full cakra, kenapa dia pakai mix, kenapa dia pakai full physical, kenapa itu kalian udah paham harusnya ya dari yang tadi itu. Tapi kalau kalian kurang paham, coba tanya aja di komen, nanti coba aku bantu jelasin. Nah, oke, untuk scroll tengah ini ya. Nah, sekarang pengertian scroll tengah, karena scroll samping tadi udah, jadi sekarang scroll tengah. Kenapa dia pakai inyoton, kenapa juga dia bisa pakai Geekomatch, dan kenapa juga dia pakai ini Y-Revive. Kenapa dia pakai Y-Revive gitu. Jadi yang pertama itu inyoton dulu, kita cobanya di sini aja. Kita coba pakai ini, kasih. Kenapa dia pakai inyoton? Karena skillnya itu yang harus wajib pakai inyoton itu guys. Yang pertama, skillnya support, bisa melindungi teman kita. Yang kedua, skillnya itu punya stun yang lama. Stun yang lama itu contohnya kayak Shikamaru nih ya, contoh ya. Nah, stunnya ini yang sangat lama ya. Stun yang 6 detik atau 7 detik itu wajib pakai inyoton. Dan juga satu lagi buat ninja yang full damage, walaupun dia nggak ada stunnya tapi dia damage-nya gede, itu kita wajib kasih inyoton juga guys. Yang ketiga, kenapa dia pakai inyoton? Karena damage nih, pakai SPOB2 nih damage-nya 220%, jadi ini sakit banget guys. Jadi itu ya kuncinya, inyoton itu simple, yang bisa ngelindungi teman, yang bisa stun lama, sama yang full banget DP, full damage ya. Yang damage-nya sakit banget itu kita kasih inyoton. Dah, itu aja keterangan dari inyoton ya. Yang lanjut ke scroll tengah yang ini Y-Revive ya. Kenapa ninja ini pakai Y-Revive? Ini gampang banget. Y-Revive itu kan keterangannya untuk nambah HP ya, nambah HP. Jadi kita contohnya tuh di Kisame aja. Kenapa dia pakai Y-Revive? Karena dia ada skill 2-nya nih guys. Samehada dapat menyerap cakra dari musuh dan membawanya ke cakra attack-nya, transisi 50%. Jadi seumpamanya musuhnya punya cakra damage 100, itu masuk ke Kisame jadi 50 cakra damage itu diserap jadi damage di Kisame guys ya. Jadi Kisame ini nggak cocok pakai GKO karena GKO itu punya skill imun. Kalau Kisame pakai ini, dia jadi miss, dipukul musuh dia jadi miss gitu, jadi nggak masuk damage-nya. Kalau musuhnya ngasih damage 100 miss, ya udah dia nggak nambah cakra damage-nya. Tapi kalau dia dikasih HP, dia cuman darahnya yang semakin tebel, dan dia kalau dikasih damage, dia damage-nya masuk semua ke Kisame, jadi bisa nyerap semuanya. Jadi cocok banget buat pakai Y-Revive. Sama juga kayak skillnya ini, si siapa namanya? Raikage. Ini cocok banget pakai Y-Revive ya. Kenapa cocok? Karena kita baca lagi skillnya. Nih, mana ya? Nah, ini dia. Ketika pencahayaan armor diaktifkan, kerusakan dapat diakumulasikan dan melepaskan kerusakan. Benar menggunakan Raikyaku. Ya, ini damage-nya musuh turun 50% dan transition-nya plus 50%. Jadi sama kayak Kisame tadi, dia bisa nuker damage physical. Jadi physicalnya Raikage Ai ini sendiri. Terus damage reduction. Nah, nanti damage yang dari musuh itu bakal masuk juga. Kalau dia pakai apa namanya tadi, GKO, damage-nya juga bakal miss, jadi nggak masuk ya. Jadi kesimpulannya buat hero ninja-ninja yang pakai Y-Revive ini, yang pertama itu dia punya transition atau dia punya apa namanya yang nyerap damage lah, kayak Kisame ini cocok pakai yang darah gitu, dia nggak boleh miss, dia damage-nya harus masuk semua. Viv ini pentingnya cuman buat ninja-ninja yang bisa nyerap damage dan ditukar jadi damage-nya dia sendiri ya, sama kayak Kisame Ai itu contohnya. Jadi kalau kalian ada baca-baca skill ninja lain yang bisa menyerap damage, itu cocok banget pakai Y-Revive.
Oke, lanjut yang GKO. GKO nih cocok banget buat dipasang-pasang ke ninja-ninja kayak gini sih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dia cocok karena ini. Contohnya ini ya, Hanzo gitu. Nih, 41% kesempatan evade attack. Jadi evasion rate-nya dia itu bisa miss. Dia sama kayak scroll GKO, guys. Jadi kalau ninja kayak gini, dia udah punya 41% miss, ditambah GKO 34% miss. Jadi dia 70% bisa miss. Hit musuh tuh bisa nggak kena terus ya. Sama kayak ini juga. Nah, ini evasion rate 25%. Ini bisa bikin miss. Jadi hit musuh tuh bakal sering nggak kena ya, guys, di combo-combo scroll GKO. Cocok banget nih. Tapi ini juga bisa pakai Inyoton ya, karena lumayan juga ultinya, lumayan damage juga 1700. Kalau udah 1500 1700 lumayan lah pakai Inyoton. Tapi mau pakai GKO bisa juga karena dia punya miss yang gede. Jadi missnya makin gede. Sama kayak ini juga si siapa namanya? Kurot. Kalian baca skillnya, nah ini dia ada evade 40%. Jadi dia tuh bakal miss terus, guys, dipukulin dia kemungkinan matinya jadi lama gitu loh. Pakai ini. Jadi kesimpulannya kalau buat yang GKO ini cocok buat ninja-ninja yang punya skill evade rate itu ya. Dia punya skill miss. Jadi semakin tinggi missnya ditambah juga dari GKO 34%. Kayak gitu ya, guys ya. Jadi ya kayak gitu ya, guys ya. Kurang lebih kalau kalian pakai kalau dia skillnya dibaca-baca itu lebih banyak fisikalnya, kalian kasih physical damage. Tapi kalau dia nggak pakai persenan, itu bisa jadi dia lebih ke support, guys. Jadi dia kasih aja apa M-kotannya 2 gitu. Kayak support Shikamaru, kayak Shino. Itu kan dia nggak terlalu damage ya. Jadi kasih aja M-kotan biar dia sekalian lebih keras juga gitu. Kalau dia punya damage yang persenan, itu biasanya kalian buat damage juga bisa, tapi kecuali Rin ya. Rin kalau saran aku sih lebih pakai M-kotan aja lah, nggak usah dibuat damage karena dia itu punya skill healingnya tuh bisa nge-heal temen yang darahnya dikit gitu. Semoga kalian makin jago anjay. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Lo mau belajar apa di sini? Mau tanya scroll combo ninja tips gate, gunain diamond, gold, dan lain. Lo ada di channel yang tepat. Ini lagu ngasal, buat cek penting bisa ngisi instrumen video gua. Jadi jangan salfok ya. Yang penting lo dengerin aja edukasinya biar tambah jago. Lu juga bisa request konten di sini. Mau tips dan tutorial apa? Komen saja di bawah ya. Mau joki push tower normal, elite advance, dan kunoichi juga bisa. Jangan lupa follow grup Facebook dan Wakita. Juga buat lo sharing ilmu, tanya jawab, dan jual beli. Pakai jasa rek berhanya dengan admin Ozi tampan idaman, Ozi tampan idaman, Ozi tampan idaman.